sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata, jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup selamanya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Dirimu cantik cerita, Israel datang tiada berdaya, suamimu menangis sebelah mata, sambil memikir siantinya, sambil memikir siapa gantinya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arba' shifati kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzu qalbir rahim wa khuluqin 'adzim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, zayyinu majalisakum bis-salati alayya, fa inna salatakum ilayya nurun lakum yawmal qiyamah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramun wal mukarramat, khusus bil khusus yang kita hormati yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mastur Rahili yang baru saja menyampaikan begitu dahsyatnya tentang maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimanfaatkan ilmunya untuk masyarakat. Dan yang saya hormati itu Bapak Al-Mukarram Bapak Ustadz Amir Samsul Bahri selaku Ketua DKM Masjid Baitul Makmur. Mudah-mudahan beliau pun disehatkan umurnya, diberikan kesabaran dalam memimpin masjidnya. Dan yang saya hormati itu Al-Mukarram Bapak Ustadz Suhada Al-Hafidh, Bapak Ustadz Wandi, Bapak RW 01, Bapak Kiman Sumarwan, Bapak RT 01 yaitu Bapak RT Tarik, dan Bapak RT Mista, Bapak RT Tamin, Bapak RT Nasar, dan Bapak Ustadz Alven, dan juga Al-Habib Hidayat. Mudah-mudahan Allah mensehatkan para aparatur pemerintah ini demi memajukan rakyatnya, demi memajukan desanya. Ya, sebelum kita ke ke lurah RT terlebih dahulu yang turun tangan. Dan tak lupa para ibu-ibu haji, para ibu-ibu calon haji, para ibu-ibu calon umrah, para ibu-ibu calon mati. Amin.
matinya mati dalam husnul khotimah. Tua maupun muda pasti kita bakal mengalami yang namanya mati. Tapi satu permintaan kita mati penting, husnul khotimah. Bu, pengen mati syahid? Pengen mati syahid? Pulang dari sini mati, insya Allah matinya mati syahid. Mau? Enggak mau. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat silaturahim yang kita jalin pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat segala penyakit yang ada pada diri kita. Karena memang sepanjang itu seumur kita. Salawat dan salam kita limpah dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya minadz dzulumat ila nur atau minadz dhalalati ila huda. Bu, berbicara tentang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi sudah dikelupas oleh kiai kita. Hanya saja sedikit menambahkan kata Nabi, zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum ilayya nuran lakum yaumal qiyamah. Perbanyaklah, hiasilah majlis-majlis zikirmu, majlis-majlis maulidmu, majlis-majlis ilmumu dengan banyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sholawat itu akan menjadikan cahaya nanti di hari kiamat. Pengen hari kiamat yang gelap apa yang terang? Yang terang. Kalau misalnya terang ini, kita banyak-banyak berselawat. Tadi mau mulai maulid, ada bacaan salawatnya enggak? Ada. Pertengahan maulid tadi baca maulid itu banyak nazarnya, itu pun selawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ma min majalisi yusalli fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa qamat raihatun tayyibatun hatta tablughu ananas sama. Kata Nabi, barang siapa yang di majlis taklim yang membacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam ala salawatullahi alaika salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Lahirmu membawa rahmat, pemimpin menuju selamat, akhlakmu sungguh memikat, contoh untuk seluruh umat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Ketika kita berdiri, illa qamat raihatun tayyibatun, wanginya kita itu menembus hatta tablughu ananas sama, sampai ke aras nembusnya wanginya kita. Makanya tadi pas kita berdiri ada banyak wanginya. Mungkin dari RT sini ke RT sebelah nggak kebagian wanginya, tapi aras ini menembus langit itu kebagian wanginya. Kenapa? Wangi kita membaca sholawat pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu Jibril hadza min majlisi fihi tusalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wanginya orang-orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu,
Ibu, pertemuan kita di dunia ini di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis ilmu, bukan cuma di dunia aja. Nanti di akhirat kita pun akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti makanya bersyukur berteman dengan teman yang solihah ataupun yang solih dan solihah. Kenapa? Karena berteman dengan orang-orang yang solihah nanti bakal akan dibawa ke akhirat. Dalam hadis riwayat sahih dikatakan, "Aina haula'i?" Mana teman-temanku? "Aina yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana wa yashalluna ma'ana." Yang sering datang pengajian bareng, yang sering sholat bareng, yang sering puasa bareng, kemana ini dia? Bakal dicari nanti kalau yang teman yang soleh masuk surga duluan. Pengen begitu? Pengen. Maka kata Allah, "Fa'inna idhabu." Maka kata Allah, "Idhabu finnari." Maka datanglah kamu ke dalam api neraka. Di situ ada teman kamu yang ketinggalan belum masuk surga. Dicari ini nanti. Walaupun kita belum kenal mana si manusia akan dicari. Tuh, emang tidak dicari dengan teman yang soleh. Akan dicari paman wajadtum min mithqali dinari min imanin fa'akhriju. Apabila kamu dapatkan dalam api neraka itu ada teman yang imannya 1 dinar saja, fa'akhriju, maka keluarkan dari api neraka. Dikeluarkan dari api neraka oleh malaikat. Apa enggak panas? Enggak. Tidak panas orang ahli surga. Tidak panas. Kita akan dicari yang imannya 1 dinar akan dicari. Diangkat oleh para malaikat. Kita yang nyarinya. Yang mana orang soleh yang nyarinya, kita akan malaikat yang mengangkat itu si A, si B. Makanya enak berteman dengan orang-orang yang soleh dan soleh. Tidak ada ruginya berteman dengan orang-orang yang soleh. Nanti suatu saat ketika sudah ada tuh yang 1 dinar masuk surga, ketika sudah lama akan dicari lagi. Aina haulai, mana teman-temanku yang kemarin masih ada yang ketinggalan. Kalau ditinggalan tuh ada yang imannya setengah dinar. Kalau imannya yang setengah dinar mah biasa nih, gitu. Kalau maulid, kalau pengajian yang dilihat bajunya, yang dibilang dandanan orangnya, itu dia dandanan banget ya, padahal mau pantas. Nah, itu namanya imannya cuma setengah dinar. Yang lihat apa? Bajunya. Kadang-kadang baju orang suka diomongin, mulai tahun depan aja, kalau tahun sekarang masih ingat itu dia pakai baju apa. Begitu apa kagak? Iya. Nah itu namanya paman wajadtum min nisfi dinarin min imanin fa'akhriju. Kalau seandainya ada teman kamu dalam api neraka yang imannya setengah dinar, cari dan keluarkan. Akan tetap dicari walaupun imannya setengah dinar. Maka beruntung kita berteman, berkumpul di tempat majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Ibu hadirin sekalian berbahagia, beruntung kita menjadi umatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nanti yang memberikan syafaat hanya Nabi kita doang. Nabi Adam gak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi Ibrahim seumur hidupnya dia berdosa. Dosa apa? Berbohong 4 kali bohong. Seumur hidupnya 4 kali berbohong. Kalau kita berapa kali berbohong 1 hari? Bukan seumur hidup, tapi 1 hari. Bukan seumur hidup. Nabi Ibrahim berbohong seumur hidupnya 4 kali bohong, tapi tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Dosa. Tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya, hanya umatnya Nabi Muhammad. Nanti umatnya Nabi Muhammad itu kita yang akan dimasukkan surga yang pertama kali ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istimewa, walaupun ada corona, walaupun ada pandemi, jangan sampai tinggalkan yang namanya maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti yang memberikan syafaat itu yang pertama adalah Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita. Lamma khalaqa Jibril fa hasil surah. Ketika Allah menciptakan malaikat Jibril, begitu rupa yang begitu bagus.
Fasalla rak'ataini kullu rak'atin 20 sana. Ketika Allah menciptakan malaikat Jibril yang begitu rupanya begitu bagus, lalu malaikat Jibril sholat 2 rakaat. Satu rakaatnya, setiap satu rakaatnya 20 tahun lamanya. Satu rakaat. Kalau kita satu rakaat ada 20 menit. 20 menit ada. 20 menit juga tidak ada. Itu malaikat Jibril. Ya ilahi, hal azani suratin minni, apakah engkau menciptakan wajah yang bagus seperti aku ini hanya untukku? Allah tidak. Masih banyak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rupa yang begitu bagus, dengan rupa yang begitu indah. Walaupun seperti itu tetap malaikat apa? Sholat dengan 2 rakaat. Walamma taraddu, setelah selesai kata Allah Ta'ala, ya Jibril abadtani haqqun ibadati la ya'buduna ahadun min ibadik. Salatmu, ibadahmu yang sebenarnya wahai malaikat Jibril, tidak ada seorang hambaku yang salatnya seperti kamu. Kata Allah. Iya, khususnya seperti itu. Ada nantinya. Akan tetapi lakin yaji'u bi akhir zaman, akan tetapi nanti pada akhir zaman yaji'u bi akhir zaman nabiyyun karimun, nabi yang sangat mulia. Wa habibun ilayya, nabi yang paling aku kasihi, nabi yang paling aku sayangi. Siapa? Yuqalu Muhammadun alaihi salatu wassalam. Lahu ummatun, Nabi Muhammad mempunyai umat. Siapa umatnya? Siapa umatnya? Kita. Kita yusalluna rak'ataini, umatnya Nabi Muhammad itu sholat 2 rakaat ma'asahwa, barengan lengah sholatnya. Juhur jam 12 kurang seperempat, tapi umat Nabi Muhammad kadang-kadang jam 2. Benar. Asar jam 3 kurang 10 menit, kadang-kadang terjelimat. Maghrib jam 6 kurang seperempat, jam 7 kurang seperempat. Isya jam berapa? Jam 7:30, tapi sholatnya habis Terlalu ya. Benar. Ma'asahwa, banyak lemah, walaupun banyak sekali kekurangannya. Baca alhamdulillahirabbil alamin juga nggak lengkap, cepat banget bacaannya. Banyak sekali kekurangan, kadang-kadang kunut aja kelihatan lupa. Tahiyat awal juga lupa. Wasa'atun yasira, waktunya juga sebentar itu umatnya Nabi Muhammad. Kita perlu sholat ada setengah jam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Subhanallah Rabbiyal azim wa bihamdi, begitu juga Pak. Subhanallah. Iya, sebentar sekali sholatnya. Pikirannya pun kemana-mana itu umatnya Nabi Muhammad. Apalagi kalau gelagapan terus-gelar, aduh pakaian ini kehujanan saya. Lagi sholat baru bismillah ada kucing tatak, waduh ikan gua habis dari. Itu pikiran kemana-mana. Nyari duit yang tadinya agak nemu, lagi sholat orang nemu. Nyari baju yang buatan kagak ketemu, pas lagi sholat, wah iya baju ada di mana. Tuh lagi sholat. Tuh sholatnya umat Nabi Muhammad ahabbu min sholatik. Sholatnya umat Nabi Muhammad tuh tadi yang seperti itu lebih aku cintai, kata Allah, dibanding sholatmu wahai malaikat Jibril. Kenapa? Li'annahum yusalluna bi amri, karena sholatnya umatnya Nabi Muhammad atas dasar perintahku, sedangkan malaikat Jibril bukan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau lagi sibuk-sibuk jangan tinggalin yang namanya sholat. Ini makanan sedang sibuk hajatan aja. Hajatan, nanti yang agak sholat, mana agak sholat, apa yang ngomongin? Ada sholat.
Timbang jualan-jualan pergi payah banget, udah bisa capek banget. Allah juga tahu kita capek banget. Alhamdulillah ini. Ibu tahu, tidak karena yaumul qiyamah kharaja syai'un, nanti di akhir kiamat akan keluar syai'un sesuatu. Di mana? Min jahannam, dari neraka jahanam. Siapa itu? Yusamma Quraisy, dia bernama Quraisy. Siapa? Min waladil aqrab. Quraisy itu adalah anak dari kalajengking, anak, bukan namanya. Tulahu ma baina samai wal ard, yang panjangnya dari langit sampai ke bumi. Wa arduhu baina al-masyriq wal maghrib, yang lebarnya antara masyriq dan maghrib. Kira-kira bagaimana? Bisa ngebayangin gak tuh nanti anak kalajengking seperti itu? Mau ngapain? Kata malaikat Jibril, ya Quraisy, aina tadhabu wa man tatlubu? Wahai Quraisy, siapa yang kamu pergi kemana dan siapa yang akan kamu cari? Atlubu khamsa nafarin, aku mencari 5 golongan manusia. Siapa itu? Man taraka sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat. Nanti kalau kita ninggalin sholat itu akan dicari dengan siapa? Quraisy. Siapa Quraisy? Anak dari kerajaan. Naudzubillah ini. Siapa lagi? Man ya'ussaka, orang yang mencegah tidak pernah mengeluarkan zakat. Bu, tadi kata Ustaz, sodako jangan ditinggalin zakat kita. Kalau 100.000, kalau kita kuat kita bersih cuma 2.500. Duit kita 1 juta cuma 25.000 dikeluarin. Kalau duit kita 10 juta 250.000. Duit kita 100 juta 2.500.000. Yang kita cuci, yang kita zakatin, yang kita keluarin apa? Harta kita. Ini ibu-ibu banyakkan sodakohnya apa banyakkan bagi-baginya kira-kira? Sebulan bedak aja berapa duit? Baju berapa duit? Ngaji 1 bulan berapa hari? 1 minggu 1 kali, berarti kalau 1 bulan 4 kali. Berapa duit ngeluarin duitnya tuh kalau ngaji? 2.000 apa 5.000? Kalau 2.000 kali 4 berapa duit? 8.000. Nah itu beli baju, beli bedak 100.000. Belum esedonya, belum alisnya, belum bibirnya 100.000. Sebulan 500.000. Kira-kira 8.000 sama 500.000 banyakkan 8.000 apa banyakkan 500.000? Tetapi yang 8.000 yang bisa menolong kita dari dunia sampai akhirat, yang 500.000 bakalan sia-sia. Ilo kan nanti kalau nanti masuk dalam kubur ada kalajengking, wah ini mah dia pakai bedak kinclong, jangan diangin dulu, jangan dipanahin. Kita ada yang begitu. Wah dia main kalau pakai bajunya baru terus, ini jangan disamperin dulu, ada yang begitu. Yang bisa menolong kita tadi itu yang 8.000. As-sodaqatu tasuddu sab'una baban minasu. Sodaqah itu menutup 70 pintu keburukan buat kita. Tapi kadang-kadang ya itu namanya kita manusia ikut-ikutan, suka ikut-ikutan. Makanya kalau di dalam sholat, kalau di dalam sholat tadi yang seperti tadi, maunya harus dalam sholat kita banyak-banyak taubat. Ketika kita ngusap kuat ketika kita ngusap wajah kita, astagfirullahaladzim min adamil khudari bis sholat. Ya Allah, ampunkanlah saya karena jarang sekali menghadirkan hati kita di dalam sholat. Iya enggak? Iya, jarang sekali hati kemana-mana, pikiran kemana-mana. Iya, bacaan juga kemana? Kadang-kadang yang tadi rakaat pertama baca alam taro, pas rakaat kedua kita lupa jadinya alam taro lagi. Iya, kadang-kadang baca rakaat pertama keluar, pas kedua keluar lagi. Nah, apa tadi yang pertama ya udah keluar aja. Jarang menghadirkan hati kita di dalam sholat. Makanya hadirkan setelah kita sholat, usap mata kita, usap wajah kita, minta ampunan kepada Allah. Astagfirullahaladzim min adamil huduri bis sholat. Ya Allah, ampunkan saya karena tidak bisa menghadirkan hati saya di dalam sholat. Minta petunjuk kepada Allah. Ibu lagi haid, nipas, bukan berarti anak-anak asik lagi disayang Tuhan kalau sembahyang kalau ngaji.
Pergantiannya kalau misalnya lagi haid ataupun lagi nifas waktu zuhur pegang tasbihnya berapa? 100 rakaat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kira-kira lama apa kagak tuh 100? Kagak. Bukannya megang HP-nya, chattingan. Iya. Tuh, berapa? Pengganti ketika kita waktu sholat datang. Waktu sholat asar langsung ambil lagi. Apa? Ambil lagi tasbihnya, baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama begitu juga waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Bukan berarti itu disayang Allah udah gak ngapa-ngapain tuh udah sembahyang Allah itu udah jaganya tidur. Iya, makanya pentingnya ngaji itu begitu. Pentingnya ngaji itu begitu. Kata Almi Marifat dia berkata, Igsilu arba'an bi arba'in. Sering-seringlah kamu menyuci 4 perkara dengan 4 perkara. Yang pertama apa? Igsilu wujuhakum bima'i ainikum. Yang pertama, cucilah wajahmu dengan air matamu. Sering-sering nangis bukan nangisin laki yang kagak pulang-pulang, tapi nangisin dosa. Dan kita mau begitu. Makanya kata Allah pada akhir zaman nanti ada umatnya Nabi itu dhaifah, lemah banget. Lemah apa? Dikit-dikit ada masalah, dikit udah terpuruk, dikit-dikit udah mau sedih. Anak nangis, anak sakit nangis. Iya, laki kagak pulang nangis, emak sakit nangis. Nangisnya bukannya nangisin dosa, tapi nangisin apa? Nangisin laki, nangisin anak. Dalam arti nangisin harta. Nah, kalau kita kagak pulang-pulang, gue dapat duit dari mana? Kagak dapat duit, makan dari mana? Nangis. Padahal Allah sudah atur rezeki kita. Makanya kita jerah berdosa, jerah harus jerah sama dosa, bukan jerah dalam bersih kita. Yang kedua apa? Igsilu lisanakum bidzikrillahi ta'ala. Cucilah lisan kamu dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran kalau ada orang yang kalau ngaji mulutnya suka celomet karena jarang dizikirin, jarang dicuci. Kira-kira baju kita yang kita cuci setiap hari sama toko yang dicuci bersihan mana? Baju yang kita pakai tiba keplak besok udah kita pakai lagi karena sering dicuci. Tapi toko walaupun sering dipakai di toko, walaupun sering dicuci tetap begitu-begitu juga kan? Iya, ada cemong-cemongnya juga kan? Iya, makanya yang kagak ngaji mah agak sulit. Kita yang ngaji harus memahami, jangan sampai seperti orang yang kagak ngaji kalau ngomong tidak bertak seakan-akan nggak punya dosa. Nggak punya dosa. Kita yang bisa ngaji, kita yang sering ngaji, ya udah. Memang orang yang lisannya tanpa zikir mah begitu. Harus paham. Makanya cucilah lisan kamu dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji baca Yasin. Dalam Yasin itu kita baca Yasin berjamaah, 20 malaikat mendoakan kita. Ada di rumah kagak ngaji, gue kagak ngaji baca Yasin di rumah. Ada itu baca Yasin di rumah. Gue mah zikir udah bisa, zikirnya di rumah aja. Ada yang begitu? Ada enggak? Ada. Baca maulid di rumah itu dari Yasin sampai zikir sampai baca maulid di rumah sendirian. Ada yang gitu? Nggak ada. Makanya adanya seperti ini, berkumpulnya, berzikirnya bersama-sama, kita apa? Mencuci dosa kita. Iya, mencuci dosa kata ibu percaya kagak? Dengan kita ngaji di majlis-majlis zikir, ngaji di majlis-majlis taklim, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mohon maaf seandainya ada siksa arfa azabi, akan diangkat azabnya, akan diangkat siksaannya bidu'ail hayati, dengan doa-doa anaknya yang masih hidup. Walaupun gak disebut orang tua kita baca Yasin, kata baca zikir, itu akan sampai. Jadi dihapus dulu siksaannya untuk orang tua kita. Makanya apa namanya? Gak ada ruginya itu ngaji.
Yang meninggal dapat pahala, apalagi kita yang masih hidup. Yang ketiga, Egzelu dzunubakum bitaubati ila maulakum. Cucilah dosa-dosa kamu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak bertobat udah sekarang. Banyak-banyak bertobat. Tuh, hidup di dunia itu enggak selamanya, enggak selamanya sebentar doang. Nabi umurnya 63, paling enggak kita segitu. Kalau misalnya lewat-lewat dikit itu mah bonus buat kita. Ya namanya bonus, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Jadi jangan ngarepin bonus dulu. Yang penting kita punya pegangan buat nanti kita mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, mendatangi hari kiamat, kagak langsung besok mati langsung kiamat udah ada, enggak. Ada yang namanya siksa kubur, ada juga yang namanya nikmat kubur. Nanti di padang mahsyar pun ada, dikumpulkannya kita berapa. Ketika kita dibangkitkan di dalam kubur, disuruh berdiri di depannya, suruh berdiri di depan kita kubur. Kemudian apa? Nunggu kapan? Nunggu sampai arba'una sanatan la yakuluna, la yasrabuna, la yajlisuna, la yatakallamuna. Nanti ketika menunggu di padang mahsyar kita 40 tahun tidak makan, 40 tahun tidak minum, 40 tahun tidak duduk, 40 tahun tidak berbicara. Nungguin hisaban. 40 tahun kagak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Makanya ada yang berkata, ya Nabi Allah, kalau seandainya seperti itu bagaimana kamu mengenali umatmu? Umatku sudah terpancar dengan yang selalu membaca selawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disertakan banyak air wudhunya. Yang suka wudhu, berarti kalau wudhu orang yang rajin sholat akan kelihatan pancarannya umat-umatnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya. Mudah-mudahan kita masuk umatnya. Sekarang mah jangan optimis, Bu. Bukan ada 3 jalan, tapi bukan ada 3 barisan, bukan ada 5 barisan, bukan ada 10 barisan, akan tetapi ada berapa? 70.000 barisan dari umatnya Nabi besar kita Muhammad SAW yang nanti masuk surganya tanpa hisab. Kalau 3 barisan kali kita masuknya kagak berumah. Nah kalau 70.000, mudah-mudahan kita termasuk orangnya yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya jangan bosan-bosan, mari kita dirikan pengajian kita. Bu, sholat itu wajib, ngaji wajib apa sunnah? Wajib. Sholat kalau kita tinggalkan kita mendapatkan dosa. Kalau kita tinggalkan mendapatkan dosa. Ngaji pun sama, kalau kita tinggalkan pengajian kita mendapat dosa. Karena kita jangan edokan, lu yang ngaji aja kagak bisa-bisa. Iya, yang ngaji aja kagak bisa-bisa, apalagi yang kagak ngaji. Kadang-kadang kita selama yang tak asal dibilang kayak gitu, udah waktu ini ngaji. Udah ada kagak ngaji lagi. Jangan begitu, jangan niatnya karena orang, tapi niatnya karena Allah. Biar mau dikata apa kayak gue pengen ngaji udah. Minggu besok ngajinya. Kalau ada yang bilang yang ngaji belum tentu, yang ngaji belum tentu apalagi kagak ngaji, nggak benar bisa. Iya. Kalau yang ngaji belum tentu bisa, ngaji belum tentu bisa, apalagi kagak ngaji, kagak ngaji bisa. Orang yang sering ngaji matinya mati syahid. Kenapa saya bilang mati syahid? Karena sedang menghadapi menuntut ilmu di jalan Allah. Makanya kita mati, orang yang ngaji matinya mati syahid. Nah kalau kita pengen mati syahid, itu jalani minggu berapa yang kita ngaji. Kenapa? Kita sedang menuntut ilmu. Sudah sekarang jangan apa? Jangan urai jangan hiraukan omongan dari orang lain. Karena apa? Nanti masuk surga dan masuk neraka yang nentuin bukan orang lain, tapi amalan kita. Nanti bakalan ada yang jogol amalan kita. Kita dibantu dengan amalan kita. Ada suatu cerita, ada nenek-nenek mati, nenek-nenek mulu. Itu nenek-nenek meninggal dunia, tapi nenek-nenek sering ngaji. Ketika meninggal dunia ditanya sama malaikat, man rabbuka wa nama nabiyuka wa ma imamuka, enggak tahu jawabannya. Kenapa? Karena nenek-nenek ngajinya barengan
tidur. Kupingnya agak dengar, tapi ngaji gitu nenek. Apa sih? Hah? Ngaji kata Allah, malaikat coba lihat bukunya itu nenek. Mengapa dia agak bisa jawab pertanyaan malaikat? Dilihat, ya Allah, itu biasa sering di pengajian. Tapi kenapa agak bisa dia jawab? Akhirnya apa? Karena nenek rajin ngajinya, ada apa? Ada keringanan. Apa diringankan di hisab kuburnya? Sudah hisab kuburnya dihilangkan. Kenapa? Nenek jarang rajin ngaji. Padahal ngajinya ngantuk. Ngajinya kagak dengar, kagak dengerin, dapat pahala. Apalagi kita yang muda ngadap sama guru, iya dengerin nasihat guru, udah banyak banget itu pahala yang kita dapat. Insya Allah. Ini baru selalu kayak Bu, waktunya sudah sore. Mari kita bersurat Fatihah. Mudah-mudahan ibu yang hadir semua di sini diampunkan segala dosa kita, dosa mata kita, dosa hidung kita, dosa mulut kita, dosa kuping kita. Bu, mata kita nggak boleh ingat apa udah lari ke mulut diomongin. Kuping kita nggak boleh dengar apa udah lari ke mulut diomongin. Benar. Makanya kita minta ampun kepada Allah dosa segala lisan kita, dosa anggota tubuh kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita. Dan mudah-mudahan senantiasa kita yang hadir di sini Allah panjangkan umur kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sehatkan badan kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah luaskan rezeki kita, Allah gampangkan segala urusan kita, urusan suami kita, urusan anak-anak kita, urusan keluarga kita, dan mudah-mudahan anak kita dan cucu kita yang kita didik pada saat ini dijadikan anak-anak dan cucu yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Cukup sekian dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.